Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Imajiner? Ya, selalu yang menjadi harapan kami Anda semua dalam keadaan yang sehat dan tentu menikmati kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan juga orang-orang di sekitar Anda. Ya, perjumpaan kita kali ini bukan ingin membawa Anda pada kerumitan, tapi memang di saat sekarang ini ada dilema yang menyangkut tentang masalah era digital, kemudian manula, sekaligus juga masa pandemi. Ya, inilah yang terjadi, di mana kadang-kadang kita satu persatu ketika mengurainya, seakan tiga hal ini yaitu manula, digital, kemudian pandemi menjadi permasalahan. Untuk mendukung Imajiner Group, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tapi asik juga ketika kita mengobrolkannya seperti hal yang Imajiner lakukan berikut ini. Dari Mubi Eji, ada nggak orang yang setara kita lah ya, yang artinya mantan-mantan, dulu aktivis, dulu macam-macam. Kok saya kadang-kadang merasa ada kegelisahan tersendiri, terutama ketika kita berhubungan dengan persoalan-persoalan IT, persoalan-persoalan teknologi. Jadi mungkin sadar atau tidak sadar bahwa tuntutan itu harus dimiliki, harus dipunyai, harus dikuasai kalau kita ingin mengikutinya. Padahal secara secara alamiah saja pasti organ-organ kita, kecerdasan kita akan terlambat kita mengikuti itu, ya kan? Karena memang ada yang kurang, ada yang tidak maksimal lagi. Yaitu makanya kan sebetulnya kondisi potensi atau kemampuan yang secara usia itu sudah melampaui katakanlah titik puncak, jadi masa produktivitas yang optimal ini kan sudah kita turun. Jadi secara power atau kekuatan pun kan juga sudah menurun dari semula yang dimiliki. Nah, ketika semuanya itu menuntut kekuatan dalam tanda kutip ini, kekuatan ini maksudnya kemampuan untuk mengikuti itu, tenaga sudah tidak mampu menjangkau, ya akhirnya kita katakan tidak begitu punya peran vital lah dalam percaturan kehidupan secara umum gitu. Apalagi dikaitkan dengan IT tadi. Ini kan sebenarnya peradaban sebenarnya ya. Artinya peradaban berjalan terus. Dulu pada saat kita muda, kita kecil, peradaban kita dolanane glindingan, dolanane bangsa sing lemah, ya kan, lempung dan seterusnya. Tapi kita anak-anak kita sudah tidak seperti itu. Permainannya sudah permainan dengan teknologi itu. Nah, yang paling menurut saya paling berbahaya, bukan bahaya, kan paling harus kita waspadai lah. Terutama kalau saya menyangkut nasib-nasib kita itu, sadar atau tidak sadar, kita akan jadi rongsok. Kita jadi bahan rongsok. Kita analogikan saja yang pas ini menurut saya dengan ini kemampuan komputer. Dulu ada sebelum Pentium, kemudian ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 sampai Pentium 4. Sekarang kecerdasan itu, kecepatan itu sudah sampai berapa? Sudah Core i7. Core i7 kan sudah luar biasa itu. Malah Core i9. Bisa Core kita mengikuti itu. Jujur aja kita tidak bisa. Iya, tapi kan istilahnya semua itu kan terpulang pada istilahnya tuntutan kemajuan ya. Betul. Tuntutan kemajuan. Sehingga katakan sebetulnya permasalahan ketika ada lompatan kemajuan teknologi sedemikian rupa, kemampuan manual itu akan menjadi tergusur. Betul. Tergusur. Katakanlah yang lagi ngetren sekarang ini, secara administratif mungkin kalau kita yang secara umum menggunakan lalu lintas di jalan raya, sekarang kan sudah akan digeser bahwa tidak diperankan polisi itu melakukan tilang di jalan dan sebagainya. Itu sudah akan dialihkan ke teknologi. Dengan CCTV itu sudah langsung terpantau pelanggar dan sebagainya. Itu kan berarti sudah sangat jelas sekali bahwa
peran manual yang semuanya mengandalkan kekuatan fisik manusia dan sebagainya sudah digeser oleh teknologi. Persoalan kedua sebenarnya ada apa itu? Sebenarnya kan sebenarnya teknologi itu tidak punya rasa. Itulah. Jadi memang konsekuensi ketika teknologi dikedepankan, humanisnya itu akan menjadi terkikis. Itu dulu pernah ya, kita masih aktif ya, aktif di birokrasi itu. Nah, seorang yang pinjer datang jam sekian, pulang jam sekian, nah, tengah-tengahnya bolong juga bisa. Jelas. Itu tidak bisa dikatakan dia jahat karena tidak ada alasan untuk mengemukakan yang diterapkan oleh IT tadi. Jadi kalau rasa Anda sebagai pejabat tahu alasannya kenapa terlambat, kan kemudian ada rasa, oh ya sudah karena ada kepentingan. Sekarang tidak bisa. Ini ya makanya tadi sisi humanisnya menjadi hilang itu karena seperti tadi rasa itu hilang gitu kan. Nah makanya ketika rasa itu hilang, artinya umpama ya kita tadi saya ibaratkan kita itu sudah bagian dari rongsok tadi ya. Begitu nestapa nasibnya ya. Bayangkan kita tidak bisa mengikuti pergaulan orang-orang yang ahli IT. Kita selalu telat berpikir, informasi kita juga telat, kan menyakitkan ya. Ini ya maksudnya kalau dikembalikan pada kesadaran mungkin ya itulah yang namanya perputaran atau siklus alam itu kan semacam itu ya. Kita pada masanya mungkin kita dianggap produktif, tapi ketika sudah pada masa di bawah kulminasi itu kan sudah lagi. Tapi nek jareku nek sing jenenge wong Kalongan ya ora kudu kuwatir. Iya. Lah opo bae kan kita termasuk kreatif lah. Jadi persoalan kita urutkan aja. Yang penting itu kan menurut orang yang mementingkan masalah teknologi. Nek dhewe ke orang mementingkan teknologi ya apa-apa, sing penting urip sih bisa mangan. Iya. Tapi yang jelas ya itu harus istilahnya menjadi kesadaran diri kita kan seperti itu. Tapi kalau tidak akhirnya kita ini pada posisi mencoba mengikuti tetapi tidak mampu mengikuti, akhirnya perasaannya capek gitu loh. Capek. Ya kan ini sebenarnya problem kita, problem ketuaan ya. Problem orang anak-anak pensiun, korban problem ini karena memang tadi kita dituntut untuk bisa mengikuti, tapi ada secara alamiah kita memang tidak bisa mengikutinya, atau kita telat terus ya. Jadi menjadikan kita kadang-kadang begitu bodohnya kita sekarang itu. Ya tinggalkan ya ketika sudah sampai pada saat penurunan dari segala potensi yang ada pada diri kita, tentu ya kita cari peran yang kita di posisi itu menjadi nyaman itu peran kita di mana gitu. Tapi ada yang abadi menurut saya. Apa itu? Pertemanan. Ya. Sekarang kalau kita perlebar lagi, pertemanan berarti ya bisa sebaya, bisa lintas gitu. Betul, ya. Masalahnya sebetulnya disadari atau tidak, banyak hal-hal yang merupakan simpanan pengalaman di memori orang-orang tua itu kan sebetulnya ya bermanfaat juga bagi kalangan muda sebetulnya loh. Benar. Jadi ada konsep-konsep di luar nalar, bahkan menurut saya ini tidak terjangkau oleh IT. Ya konsep berkah itu. Nah, ini kan kita sebenarnya itu konsep saya religius, artinya spiritual betul gitu kan. Iya. Bahwa seolah-olah kita khawatir dengan kita ditinggalkan orang lah banyak, kita akan menjadi barang rongsok. Iya. Kita seolah-olah ada kekhawatiran, tapi kita kadang lupa bahwa sesungguhnya ada barokah, ada berkah Tuhan yang memang kita harus ke sana. Mari kita harus ke sana, dan itulah yang menjaga keyakinan itu yang menjadi lebih penting dari segala hal. Jadi kadang-kadang sebetulnya sebagian ada bisa dilogikakan, sebagian tidak. Sebagian memang tidak gitu. Itu namanya dari guru pembian iku sing kok suprarasional. Nah, isi yang tidak terjangkau oleh pikiran kita namanya irasional kan? Irasional ya. Nah, itu suprarasional otak enggak nyanda. Makanya kita berpaham kata gitu aja. Ini kan mazhab IT.
Iya. Nah, kita di luar madhab itu ada yang supranasional berkah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Amin, semoga kita ya teman-teman kita yang lain lah ya mungkin problemnya mengalami hal yang sama pasca dia dulu menjadi aktivis, pasca mungkin ada yang dulu jadi pejabat dan sebagainya. Ya sambil kita nikmati imajiner kita bebaskan pikiran kita. Insya Allah lah. Semua memang masa itu menjadi masa yang penuh barokah. Sobat Imajiner, yang jelas yang ada di depan mata kita di era sekarang ini, tentunya kalau kita melihat era layanan publik sudah mengarah pada layanan yang bersifat elektronik atau digital, kemudian juga sampai-sampai manula pun para pensiunan ketika dia harus memberikan semacam laporan kepada pihak Taspen juga menggunakan perangkat digital, perangkat smartphone yang di situ ada yang namanya autentikasi. Ya, autentikasi di mana di situ ketika yang bersangkutan membuka situs itu maka akan ada perintah-perintah tertentu yang harus dilakukan. Hal lain lagi tentunya pembelajaran untuk para siswa yang dilakukan secara daring atau lewat jaringan internet. Kemudian yang jelas sekarang ini hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan lewat pesanan-pesanan online. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita bisa jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajiner, lugas bersahaja.